Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Hafiz Basmi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara, NPM 22560 Saya akan menjelaskan resum PPKMB tahun 2022. Tema ciptakan mahasiswa yang berkarya dan berinovasi untuk kampus Merdeka Belajar. PPKMB tahun ini dilaksanakan 2 tingkat, yaitu untuk hari pertama dan hari kedua tingkat universitas. Kemudian di tanggal 17 Agustus dijeda 1 hari dikarenakan melaksanakan kegiatan 17-an atau upacara kemerdekaan. Kemudian di tanggal 18 dan tanggal 19 dilaksanakan PPKMB tingkat fakultas. Untuk PPKMB universitas dilakukan secara 2 tahap, yaitu sebagian online dan sebagian offline. Pada hari pertama tanggal 15 Agustus, kegiatan pertama yang dilakukan adalah kata sambutan yang disampaikan oleh Rektor Unila, oleh Profesor Dr. Karomani MSI. Lalu dilanjutkan pembukaan PPKMB oleh Ketua Senat. Setelah itu ada sambutan dan pengarahan dari Sekda Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Faizal Darminto MA. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan 3 poin penting, yaitu 1. Pentingnya protokol kesehatan. 2. Mengajak seluruh mahasiswa untuk menjaga kampus yang sehat. 3. Pentingnya pendidikan untuk menumbuhkan generasi penerus bangsa yang berkualitas serta bermutu tinggi. Setelah penyambutan dari Bapak Sekda Provinsi Lampung, kita beralih ke pemateri pertama yang disampaikan oleh Bapak Yusriandi. Materi yang disampaikan mengenai UU ITE. Beliau menginformasikan kepada kami apa itu arti UU ITE. UU ITE adalah salah satu sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, foto peta, rancangan, dan surat-surat elektronik. Pasal-pasal dan pidana UU ITE. Perbuatan yang dilarang di dalam UU ITE tersebut dalam pasal 27 sampai 37. Kemudian ditentukan pidana pada pasal 45 sampai 52. Kasus-kasus yang sering terjadi khususnya di Provinsi Lampung. Yang pertama yang sering dilakukan oleh Provinsi Lampung itu perjudian online. Yang kedua hoaks, yang ketiga pencemaran nama baik, yang keempat pengancaman secara ITE. Serta memberikan kami manfaat teknologi yang sebenarnya. Antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua pengembangan perdagangan, yang ketiga tingkatkan efektivitas pelayanan, yang keempat membuka kesempatan selebar-lebarnya yang memiliki bakat dan talenta di bidang digital. Dan contoh pelanggaran hukum Indonesia, yang pertama pornografi, yang kedua perjudian online, yang ketiga penipuan online. Kemudian materi kedua yang disampaikan oleh Ibu Susetya Herawati dengan pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Beliau menyampaikan kepada kami apa itu bullying. Bullying adalah bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja atau suatu orang atau kelompok yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Dan bagaimana seharusnya generasi muda di tengah masyarakat? Yang pertama, terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru. Yang kedua, berkontribusi dan memajukan Indonesia dengan menjadi relawan. Yang ketiga, mendukung produk lokal Indonesia. Kemudian, kita lanjut ke materi terakhir pada hari pertama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Syed Akil Siraj dengan materi penguatan karakter. Pada materi ini, beliau menyampaikan tujuan dengan pembangunan karakter lokal dalam membangun nilai-nilai kemanusiaan dalam diri sendiri dan menjaga melestarikan budaya Indonesia. Hari kedua, kita lanjut ke hari kedua.
Ya, materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Dr. Heriandi SHMS dengan tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Beliau menyampaikan visi misi Indonesia di tahun 2045 akan mendatang. 1. Berdaulat, yang kedua adil, yang ketiga makmur, dan keempat maju. Oke, pilar visi Indonesia di tahun 2045 nanti. Yang pertama, pembangunan manusia serta penguatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Yang keempat, penetapan ketahanan nasional. Beberapa tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, industri 4.0 atau 4.0. Yang kedua, globalisasi. Yang ketiga, bonus demografi. Kemudian yang terakhir adalah 2 hak manusia yang wajib dilakukan setelah materi pertama. Telah disampaikan dilanjutkan dengan materi kedua oleh Bapak Dr. Asep Sukohar dengan judul materi kesadaran terhadap lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat. Dalam penyampaian materi beliau memberitahukan kepada kami apa itu kampus sehat. Kampus sehat adalah kampus yang tidak hanya sehat listrik tetapi sehat mental, sehat lingkungan, dan sehat berlaku. Kampus sehat dapat diwujudkan dengan kolaborasi semua pihak, dimulai dengan perilaku sehat dan permasalahan lingkungan hidup yang ada di Indonesia dan di dunia yang terdiri dari pertama lingkungan alam, kedua lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Upaya kampus sehat Unila yang telah dilakukan antara lain. Yang pertama, zero tolerance area. Yang kedua, parking terpadu. Yang ketiga, pembatasan penggunaan kendaraan bermotor. Yang keempat, pengolahan sampah. Yang kelima, pengolahan sumber air. Oke, lanjut lagi. Terakhir, beliau menyampaikan mengapa perlu manajemen risiko terhadap lingkungan. Yang pertama, manajemen risiko yang pertama adalah terjadinya perubahan lingkungan yang terus-menerus. Contohnya menaati kebijakan lingkungan. Yang kedua, kemudian manajemen risiko yang kedua adalah peningkatnya pemerintah good government, organisasi contohnya CRS. Lalu dilanjutkan dengan materi ketiga yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Yulianto, materi tentang etika dan norma mahasiswa. Beliau mengatakan bahwa mahasiswa haruslah mampu berpikir positif dan kritis terhadap sesuatu yang Anda lakukan dan Anda kerjakan serta dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang diperbuatnya. Ada 4 karakter mahasiswa, yaitu 1. Study oriented. Yang kedua, organization oriented. Yang ketiga, study organization oriented. Yang keempat, mahasiswa yang mengabaikan atau yang suka bermain-main. Kemudian ada 10 karakter yang harus dimiliki mahasiswa. Antara lain 1. Rajin belajar. Yang kedua, bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, menyesuaikan diri. Yang keempat, memilih orientasi yang jelas. Yang kelima, peduli lingkungan. Yang keenam, kreatif, terus disiplin, inovatif, memiliki cita-cita, dan yang penting rendah hati. Kemudian dilanjutkan dengan materi perguruan tinggi di era 4.0 dalam kehidupan kampus, termasuk pada pandemi COVID. Dan yang paling penting, strategi dan kebijakan yang dilakukan Unila dalam melawan pandemi. Kemudian setelah materi disampaikan, kami diperkenalkan oleh beberapa UKM yang ada di Universitas Lampung. Kemudian di tanggal 18 Agustus dilaksanakan PPKMB fakultas dengan agenda yaitu memperkenalkan pengurusan yang ada di Fakultas FISIP, dimulai dari dekan, wakil dekan, kajur, sekjur, dan beberapa staf yang ada di lingkungan. Dan dilanjutkan dengan materi pertama, yaitu pembelajaran perguruan tinggi, teknologi revolusi industri 4.0, dan beberapa poin penting yang dicatat adalah
pendidikan andragogi, pendidikan orang dewasa, dan kami akan melakukan hybrid kelas dengan metode pembelajaran digital dan tatap muka. Kemudian materi kedua, sistem pembelajaran perkuliahan dan bimbingan akademik oleh Bapak Dedi Hermawan. Beliau menyampaikan kepada kami poin-poin yang ada di peraturan akademik. Dan dilanjutkan materi ketiga yaitu sarana dan prasarana perkuliahan yang disampaikan oleh Bapak Arief Sugiono. Kemudian materi yang keempat adalah materi tentang hak dan kewajiban sebagai mahasiswa oleh Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan. Dan dilanjutkan dengan materi perkenalan jurusan administrasi negara. Yang pertama terdiri dari visi misi jurusan administrasi negara. Yang kedua profil lulusan administrasi negara. Yang ketiga kemudian menjelaskan sistem yang ada di si Akadu Unila seperti SKS dan KRS. Kemudian di hari terakhir PPKMB, kami semua peserta PPKMB dari Fakultas Fisip Ilmu Administrasi Negara dikenalkan dengan beberapa ormawa yang ada di Fisip. Kemudian ada acara memakan snack bersama dan bermain game. Kesimpulan yang saya dapat dari PPKMB di tahun 2022 ini, semua kegiatan dari hari pertama sampai hari terakhir berjalan sesuai dengan agenda acara dan terstruktur. Dengan adanya PPKMB ini kami dapat mengetahui lebih dalam mengenai Fakultas Fisip, dan dengan adanya kegiatan PPKMB, fasilitas-fasilitas di Fisip juga terus sangat membantu kami dalam meningkatkan kedisiplinan dalam hidup serta meningkatkan rasa bertanggung jawab dan rasa toleransi antar umat beragama. Inilah hasil resum saya. Maaf jika ada salah kata. Dari kegiatan PPKMB dimulai dari tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.